Yang Muhammad, Nabi nyebut nama bersalawat kepada Nabi Muhammad itu inti kewajiban kefarduan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Adapun berselawat kepada keluarga khilaf di sini. Sebagian mengatakan wajib. Bacalah, jangan ragu-ragu sekalian. Kok pelit banget berselawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini sudah selesai. Adapun kalau kita nyempurnakan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, ini ada tambahan. Kan pendek sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 4. Setelah itu assalamualaikum. Sekali tak wajibnya. Yang kedua sunnah. Hafal sudah. Allahu Akbar, Al-Fatihah, tasyahud akhir, solawat, salam. Selebihnya sunat. Sami Allahu liman hamidah, sunnah. Makanya kalau ada imam lupa, nggak pernah jadi imam, tahu-taunya habis rukuk bilang Allahu Akbar, sah sholatnya. Biasanya kan sami Allah. Ini kabira walhamdulillahi katsira, sunnah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, sunnah. Yang wajib cuman 4. 4 pun boleh ditawar. 5. Yang wajib dibaca cuman 5. Yang nggak hafal Fatihah gimana? Nanti yang nggak hafal Fatihah bisa diganti dengan surat yang lain yang ia hafal. Qul huwallahu atau yang lain. Nggak tahu, Mbak. Nggak hafal itu pakai zikir apa saja. Tapi yang hafal Fatihah nggak baca Fatihah, nggak sah. Nanti siapakah yang wajib baca surat Al-Fatihah nanti akan dijelaskan di belakang. Karena ini satu demi satu akan kita jelaskan rukun ini. Ini ringkasnya untuk bisa mudah dihafal. Agar Anda rukun yang wajib, hal-hal yang wajib Anda lakukan di dalam sholat, dan itu bagian daripada sholat, ada 3. Rukun qalbi, niat. Rukun qauli ada 5. Sudah 5 sudah hafal tadi ya? Baca Fatihah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam. Itu saja dihafal. Kemudian setelah itu ada rukun fi'li yang harus dikerjakan, bukan diucapkan. Yang dikerjakan adalah 1, berdiri bagi yang mampu. Nggak bisa berdiri, gantinya berdiri, ya duduk. Jadi enak sholat itu, nggak ada sholat itu berat. Nggak bisa berdiri boleh duduk kok. Nggak bisa duduk boleh baring. Baring itu miring. Miringnya terserah kanan atau kiri, yang penting miringnya menghadap ke kiblat. Kayak orang meninggal dunia dikubur ditanam di liang lahat, itu kan miringnya ke sini, miring yang menghadap ke kiblat. Kalau tidak dibalik, misalnya dia mau menghadap ke kiblat dengan kepala di utara, nggak bisa karena sininya sakit, dibalik, kepalanya di selatan. Yang tahu utara selatan, yang nggak tahu namanya anak kecil. Sana itu selatan, biarpun saya bingung di Cirebon itu, biarpun kita bertahun-tahun, saya anggap sana itu timur dari dulu. Saya sholat itu seolah ngadep ke selatan dari dulu. Cuman secara mata angin yang semuanya kan barat, utara, selatan. Nah, nggak bisa berdiri, duduk ngadep ke kiblat sana. Ini kan lawan kiblat, kita menghadap lawan kiblat, ngadep ke sana. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring, miring. Nggak bisa miring, telentang. Kalau miring susah, telentang. Caranya telentang apa? Kakinya dibujurkan ke arah kiblat. Kakinya dibujurkan ke arah kiblat. Anggap saja begini, kalau asani kiblat sana, baring. Telentang, tinggal nanti bagian tengkuknya diganjel sedikit agar dadanya terangkat, dadanya bisa menghadap ke kiblat. Itu nggak bisa, ya sudah terserahlah, duduk apa saja. Jadi mudah. Jadi sholat bisa dengan telentang. Enak, mau sholat telentang? Kalau mau sakit dulu yang parah, mau mati, itu sholat telentang. Tapi boleh, ada. Kalau sehat sholat telentang, pengen sakit. Baik, berdiri atau yang menggantikan berdiri. Kemudian rukuk, coba dihafal. Berdiri, kemudian rukuk, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal, 3. Kemudian sujud, 4. Kemudian duduk di antara 2 sujud, 5.
Kemudian duduk dalam tasyahud, bukan tasyahudnya, tasyahud qauli. Duduk dalam tasyahud bagi yang bisa duduk. Yang nggak bisa duduk berdiri. Duduk dalam tasyahud adalah rukun. Yang ketujuh adalah tartib, sesuai dengan urutan. Berapa di jumlah? 1 tambah 5 9. Anda bisa ngitung. 1 tambah 5 berapa? 6. 6 tambah 7 berapa? 13. Betul ya? 6 tambah 7 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti makanya rukun sholat ada. Nah, kemudian ada tambahnya. Sebagian mengatakan 14. Ditambah namanya tumak ninah nanti. Tumak ninah. Biasanya menyebut 14. Itu ada tumak ninah. Cuman kita pisahkan 13 saja dulu. Tumak ninah kita pisah di sini. Ada tumak ninah di dalam rukuk, tumak ninah di dalam i'tidal. Setelahnya kita baca. Nah, dari 7 harus kita pahami. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, duduk dalam tasyahud, kemudian tartib. Kemudian nanti ada rukun lah. Tumakninah itu kan diam. Diam itu pekerjaan atau apa ya? Diam. Sebagian mengatakan tumakninah dijadikan bagian daripada rukun. Sehingga kalau di kitab-kitab kecil 14 ditambah tumak ninah. Cuman tidak ninah kan di 4 tempat. Nah, sehingga sebagian mengatakan rukun sholat ada 17. Ayo. Nah, ini tambah tumak ninah. Rukuk 1 dan tumak ninah di dalam rukuk. I'tidal 1 tambah lagi 1 tumak ninah dalam i'tidal. Sehingga menjadi 17. Untuk menghafal biar mudah begitu. Kalau pengen dirinci lagi menjadi 17. Ada tumak ninah di dalam rukuk, tumak ninah dalam i'tidal, tumak ninah di dalam sujud, tumak ninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Jumlah 7 plus 4 namanya 7 plus 4 11. Berarti rukun fi'li ada 11. 11 ditambah 6 berapa? 17. Makanya itu biasanya kita menemukan kitab rukun sholat ada 17. Cuman tadi kita hanya mengajari untuk cara menghafal yang gampang, kayak gitu caranya. Diantengin dulu. Jadi kalau langsung 17 itu susah. Oh, rukun sholat hanya 3. Ya 3 menteng sini 3. Gampang. Apa itu? Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Wah, hafal. Qalbi, fi'li, qauli. Nah, terus diri jatuh. Qalbi ada berapa? Qalbi ada 1. Aman 1. Qauli 5. Garuda Pancasila enteng. Langsung hafal. Rukun fi'li 7. Nah, 7 dulu. Nah, 7 itu di antara 7 itu ada 4 ada tumak ninahnya. Nah, kan itu ya. Sudah 7 hafal. 7 pun pakai gambaran. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk dan sujud, duduk. Ada 7. Di antara 7 ada tumak ninah di rukuk, tumak ninah di i'tidal khas. Jumlahnya adalah 17. Nah, kalau langsung 17 malas menghafal. Begitulah, insya Allah. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, sholat yang benar, khusyuk insya Allah. Kita langsung pada hikmah Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Itu sudah sampai kepada hikmah yang ke-51. Syakhir aklaka li'ilmika. Tundukkan akalmu kepada ilmumu. Wa syakhir nafsaka li'aqlika. Dan tundukkan hawa nafsumu kepada akalmu. Ada 3 hal yang disebutkan. Pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akal, yang kedua adalah hawa nafsumu. Akal di dalam dirimu. Ilmumu bukan bagian darimu, akan tapi itu nanti akan menjadi bagian darimu setelah kau tangkap dengan akalmu. Ilmu di luar kita, ilmu fisika, biologi dan sebagainya ada. Tapi kalau kita belum pernah mempelajarinya, nggak akan jadi bagian daripada diri kita. Ilmu fisika di sana, ilmu.
Jadi kita ada akal, sehingga akal itu sering disebut dengan istilahnya alat untuk nangkep ilmu. Semua orang punya akal, ditidurkan untuk akalnya ya nggak akan paham fikih, nggak akan paham ilmu dagang dan sebagainya. Maka di saat dia menggunakan akalnya baru akan nangkep ilmu. Nah, bagaimana menundukkan akal kita kepada ilmu? Sederhananya, tundukkan akalmu kepada kebenaran. Sebab akal ini kalau dibiarkan akan liar, akan menangkap apa saja. Perasaan, dugaan itu akan masuk di akal. Sehingga ada ilmu-ilmu tahayyul, ilmu khurafat, itu nggak ada nyata. Tapi diyakini karena apa? Akalnya yang menangkap duluan. Seolah-olah ya dia, sehingga akalnya tidak sehat. Sehingga di dalam Islam itu akal punya peran penting untuk memahami kebenaran. Akal ini ciri manusia ini berakal. Akal ini menghadirkan, atau kalau kita bicara tentang cara hidup manusia, ada yang sifatnya individu, pribadi, atau bersama, kolektif, yang kemudian satu kegiatan yang turun-temurun. Ini disebut namanya budaya. Mungkin kalau kita bicara itu dulu deh. Jadi budaya itu adalah hasil akal, sehingga tidak akan dianggap berbudaya yang tidak berakal. Nggak ada budaya kambing, itu nggak ada. Jadi kalau kita bicara kebudayaan, budaya itu kreasi akal. Tinggal akalnya siapa? Akalnya siapa itu nanti? Akalnya orang punya iman, dia akan mencari kebenaran sesuai dengan petunjuk keimanan. Al-Quran, hadis, ulama. Kemudian sesuatu yang difahami oleh akal, yaitu akalnya tunduk kepada kebenaran ilmu. Kemudian setelah itu diamalkan, setelah difahami oleh akalnya, dia mengamalkannya. Lalu orang bersama-sama menjalankan sesuatu yang telah difahami oleh akalnya, kemudian dilakukan 2 orang, 3 orang bersama-sama, kemudian menjadi satu kegiatan rutin, itu menjadi satu kebudayaan. Kalau itu perilaku kebudayaan. Kalau urusan agama, ya beragama. Baik, sederhananya begini. Tundukkan akalmu kepada ilmu. Jangan dibiarkan dia liar. Karena kalau dibiarkan liar, tidak ditundukkan kepada kebenaran, dia akan menganggap akan kemana-mana. Namanya akal. Dia akan menangkap apa saja. Tundukkan kepada ilmu. Sehingga perlu belajar. Kalau tidak belajar, ilmunya ngira-ngira. Dan menyelesaikan masalahnya selama. Ilmu bangunan, ilmu masak, bikin sambal pun juga. Itu adalah harus ada ilmunya. Biarpun orang cerdas yang namanya siapa? Isaac Newton atau siapa yang anggap saja orang cerdas, suruh bikin sambal nggak ngerti dia kalau nggak belajar dulu. Ya, karena belum ditundukkan kepada sebuah pengetahuan. Kalau sudah akal dibawa kepada pengetahuan, itu loh ilmu ini cara begini, buat mobil cara begini, buat ini terus. Sehingga tundukkan akalmu kepada ilmu pengetahuan yang ada. Kalau bahasa lain, kebenaran. Sehingga kalau akal kita sudah kita tundukkan kepada kebenaran, akalnya terarah. Ada al-haq, ada akal. Akal ditundukkan kepada sebuah kebenaran. Nah, jadi yang nanti yang memilah setelah itu. Setelah kita berulang-ulang 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 dan seterusnya. Itu kan sebelum akal kita ada, 4 kali 4 sudah ada. Kemudian akal kita bimbing untuk memahami 2 kali 2 adalah 4. Setelah akal kita memahami 2 kali 2 4, nah itulah tunduk dengan sebuah kebenaran. Itu kebenaran yang pasti itu kan.
Urusan agama juga demikian. Sebuah kebenaran. Akan tetapi ternyata biarpun akal kita sudah mengetahui itu sebuah kebenaran, tidak serta-merta orang itu bisa mengikuti kebenaran tersebut. Ayo. Dan alangkah banyak orang ngerti itu haram masih diterjang kok. Karena ada hawa nafsu di dalam dirinya yang ammarah bisu, mengajak kepada kejelekan. Sehingga tugas selanjutnya kata Imam Haddad adalah tundukkan hawa nafsumu kepada akalmu yang sudah tunduk kepada ilmu. Kan gitu. Akalmu yang memilah ini lo benar, nggak boleh, itu haram, itu dosa, itu nggak baik. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, bukan membawa nafsu tunduk kepada akal, yang terjadi apa? Melakukan keharaman. Sehingga banyak di antara kita itu ngerti itu haram, masih saja diterjang. Bukan saja urusan haram, sesuatu yang merusak kesehatan, nggak tahu apa, makanan atau minuman. Sudah dibilang ini minuman nggak sehat, ini bahaya. Cuman hawa nafsu, sekali-kali. Kan ngerti, padahal untuk ngomong sekali-kali itu berarti nggak bener itu. Ini minuman nggak sehat, jangan diminum, membahayakan. Memang minuman enak, kan ada ya minuman enak yang sering dilarang oleh para dokter itu. Coba pernah melanggar kan? Pernah. Padahal tahu loh itu. Padahal kalau anaknya makan terus itu juga nggak boleh. Tapi kenapa kita? Berarti akalmu belum tunduk kepada apa? Hawa nafsumu belum tunduk kepada akalmu. Akalmu sudah mengerti. Sudah dikatakan kata dokter ini nggak sehat, tapi sekali-kali hawa nafsu ingin itu. Kurang lebih seperti itu. Termasuk kepada kebenaran, kita mengetahui itu sebuah kebenaran. Tapi ternyata tidak serta-merta orang yang mengetahui sebuah kebenaran, dia bisa tunduk kepada kebenaran. Contoh paling besar, Abu Jahal bukan tidak tahu Nabi Muhammad Nabi, cuma karena kesombongan dalam dirinya, nuruti hawa nafsunya. Bukan tunduk kepada akalnya yang memahami tentang perilaku Nabi, keadaan Nabi, lalu menyatakan Nabi itu benar. Tapi hawa nafsunya tidak bisa mengikuti. Sebaliknya dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, kalau orang mengikuti hawa nafsunya, dibalik, bukan akalnya ikut ke sebuah kebenaran, tapi apa? Kebenarannya apa? Ilmunya diikut kepada akalnya. Namanya akal-akalan. Bukan sebuah kebenaran dianggap sebuah kebenaran. Kemudian setelah itu mengikuti hawa nafsunya, hancurlah hidupnya manusia. Maka kalau dibalik ini berantakan. Yang benar adalah sebuah kebenaran. Akalmu harus patuh pada sebuah kebenaran yang ada. Kemudian setelah itu tidak cukup sampai di sini. Tidak semua orang yang alim itu bisa menjalankan ibadah. Ngerti loh ya, kalau pahala tahajud itu gede, tapi nggak tahajudan. Padahal dia ngajari tahajud. Yang ngerti sholat, yang ngerti. Dan banyak kita tahu kebaikan, tapi kita tidak melakukannya. Kan begitu? Berarti kita belum tundukkan hawa nafsu kita kepada akal kita yang sudah mengerti bahasanya sedekah adalah kebaikan yang nanti akan membuahkan pahala gede di akhirat. Sholat malam adalah Masya Allah, menuntut ilmu dengan kesabaran adalah pahala, dan seterusnya. Karena dia tidak menundukkan hawa nafsunya kepada akalnya yang telah memahami bahasanya ini adalah sebuah kebenaran, maka hancurlah dia. Tapi kalau ditundukkan hawa nafsunya, hei hawa nafsumu, hei hawa nafsuku, yang ngajak malas-malesan, di rumah banyak godaan antara televisi dan handphone, lihat ayo hadir pengajian, tundukkan. Kenapa? Akalnya sudah mengatakan bahwasanya di saat dalam pengajian ada ini, ada kabar gembira dari baginda Nabi, ada rahmat Allah turunkan dan sebagainya, pergi. Sering kita itu lebih mengikuti hawa nafsu. Ya, termasuk ada satu hal yang sering dikatakan itu membahayakan kesehatan, tapi orang hobi melakukannya. Ada tulis mengganggu kesehatan, tapi masih saja. Nah, kenapa? Kalau dia ngikutkan hawa nafsu ke akalnya, nggak mau dong. Orang mau sehat kok suruh konsumsi sesuatu yang bikin penyakit, nggak mau. Cuman nggak kebalik dia ngikutkan akalnya kepada hawa nafsunya, makanya terserah dikonsumsi itu hal yang membahayakan. Berarti kerusakan. Nggak berguna akalnya.
Padahal dia berakal. Baik. Kembali pada hikmah Imam Haddad. Bahasanya syakhir akhlak. Tundukkan akalmu kepada pengetahuan sebuah kebenaran. Sehingga belajarlah dengan bimbingan orang agar akal kita terbiasa dengan sebuah kebenaran. Setelah kita sudah mengetahui kebenaran, kebaikan, maka tundukkan hawa nafsumu kepada sebuah kebenaran. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu karena apa? Ammarah bisu. Selalu mengajak orang kepada ketidakbaikan. Hawa nafsu dalam diri kita. Dan semua dari kita menyadari bahwasanya kita sering mengikuti hawa nafsu atau kadang mengikuti hawa nafsu. Banyak. Itu orang yang melakukan dosa itu rata-rata tahu di saat dia melakukan dosa kalau itu dosa. Sama-sama ilmunya sama. Duduk di sebuah tempat, ustadznya sama, waktu dengar sama, pemahamannya sama. Itu nggak boleh. Ternyata yang satu keluar, santri, anggap saja santri. Jangan lakukan ini wahai santri, ini haram. Coba secara akal yang memberitahu bahwasanya ini adalah berbahaya adalah Rasulullah. Lebih daripada percaya pada dokter seharusnya. Atau seandainya ada seorang dokter mengatakan, tolong jangan dimakan ini bahaya. Cuman kan yang hadir itu 2, 4, 6 santri siswa dengar omongan dokter bahwa ini berbahaya. Cuman di dalam melaksanakan omongan dokter tidak semuanya seragam. Ada yang saya tidak akan melakukan karena sudah dokter bilang. Berarti dia telah menundukkan hawa nafsunya pada akal yang telah paham bahwa omongan dokter ini adalah untuk kepentingan saya. Yang lain ada yang coba-coba sedikit. Ada nanti aja mumpung kesempatan. Nggak ada lagi kesempatan. Kayak gitu. Begitu juga kita dengan syariat Nabi Muhammad. Kadang kita tahu sebuah kebenaran, tapi ternyata kita belum tentu kita bisa mengikutinya. Kenapa? Kita lebih senang mengikuti hawa nafsu kita. Al-khair kullal khair fi mukhalafatil hawa. Kebaikan yang sesungguhnya adalah kalau kita biasa melawan hawa nafsu. Bermujahadah. Keharaman kita mujahadah. Jangan biasa mencicipi keharaman sedikit. Sebab keharaman yang dilakukan seorang hamba itu akan menarik kepada keharaman yang lainnya. Karena pada sesungguhnya keharaman yang diikuti itu artinya dia telah mengikuti hawa nafsunya. Kapan seseorang sudah mulai kalah dengan hawa nafsunya, maka dosa, kesalahan yang dilakukan akan bermacam-macam sesuai dengan kesempatannya saja. Yang menjadi masalah dia sudah lemah dengan hawa nafsunya. Maka nanti ada satu mujahadah, satu jihad, namanya jihadun nafsi. Bagaimana kita merangi hawa nafsu kita. Berlatih itu. Melihat yang haram. Dengan itu haram nggak boleh saya lihat. Jangan dilihat. Biarpun ada keinginan tidak, Allah melarangku, Allah astagfirullah. Kemudian semakin dia memerangi, maka tunduk hawa nafsu nanti. Kalau sudah hawa nafsu tertundukkan, maka dia akan naik makom. Sehingga hawa nafsu itu kan ammarah bisu. Karena dia sebutkan inna nafsal ammaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu mengajak kepada ketidakbaikan. Fahami ini dulu, kemudian setelah itu ulama mengatakan harus ada, sehingga kalau bicara tentang hawa nafsu, ada nafsul ammarah bisu. Dasarnya nafsu semua manusia mengajak kepada keburukan. Mengajak kepada keburukan. Maka harus perangi hawa nafsu. Sehingga proses untuk merangi namanya lawamah. Kita curigai terus hawa nafsu kita. Kita curigai. Kalau sudah biasa kita curigai, maka hawa nafsu ini menjadi nafsu yang tenang, mutmainnah. Jadi melihat kemaksiatan sudah tidak pengen, karena sudah terdidik dia tidak haram. Ya. Sampai nanti kalau sudah mutmainnah, ya, nafsu radiyah, ridha, sehingga dengan apa yang Allah berlakukan pada dia nggak akan ada kegelisahan. Di saat mendapatkan musibah, dia menilai musibah kan hanya sifat di dunia, apa keadaan di dunia. Semua orang yang mendapatkan musibah akan mendapatkan pahala besar. Langsung dia radiyah. Setelah itu mardiyah, diridhoi oleh Allah. Ini kan proses. Ini kurang lebihnya begitu para ulama menyifati hawa nafsu ammarah. Jadi jangan dituruti waktu dia menjadi ammarah, harus kita tundukkan
Kepada apa? Kepada akal kita, yang akal kita sudah tunduk kepada ilmu, kepada kebenaran. Tidak serta-merta kebenaran, ingat, tidak serta-merta kebenaran yang diketahui oleh seseorang menjadikan dia baik. Nah, makanya belum jaminan orang punya ilmu lalu menjadi baik, tidak. Bahkan bisa yang paling jahat dia. Ilmunya hanya di otak saja. Sampai digambarkan la yatajawazu an hanajirihi. Punya ilmu fikih, punya ilmu akidah, punya ilmu tasawuf, ilmu akhlak, tapi ilmunya hanya berputar-putar di otaknya, la yatajawazu, sudah melewati tenggorokan, enggak masuk di hati, dirasakan. Sehingga menjadi diterapkan dalam kehidupannya. Ngerti dia berbakti pada orang tua wajib, ngerti, tapi dia kurang ajar sama ibunya. Ada. Bakal di kelas dia ngajar sebagai ustadz, berbakti pada orang tua, awas hati-hati, tapi dia di rumah delkit ngomong sama orang tuanya. Loh, kan aneh. Oh, dia sudah tahu. Itu kenapa? Dia tunduk kepada hawa nafsunya. Bukan hawa nafsunya, ditundukkan kepada akalnya yang telah mengetahui bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah petaka. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga semua yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ente lupa minuman kan kayak gini. Ente selalu lupa minta dikasih petunjuk terus ente. Baik, hadirin para pemirsa Al-Bahjah TV. Sudah ada. Otak tidak jalan. Pikir. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada para hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan pertanyaan yang datangnya melalui media sosial. Baik, pertanyaan pertama Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, terkait pelaksanaan doa qunut nazilah di dalam sholat, apakah kita diperbolehkan jika kita melafalkan doa tersebut di dalam hati menggunakan bahasa Indonesia? Mohon pencerahannya mengenai tata cara dan adab yang benar sesuai syariat Buya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Qunut nazilah itu adalah doa kunut yang dibaca karena adanya musibah atau bencana yang menimpa kita atau saudara kita. Palestina, maka kita disunnahkan, dianjurkan membaca kunut. Kunut nazilah, kunut karena bencana. Nazilah itu bencana. Adapun kunut nazilah ini disepakati tiga, ada yang berbeda. Kalau kunut subuh ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Kalau kunut nazilah ada sepakat 4 madhab. Kalau ada musibah menimpa, ada banjir di sana, ada ini, sebaik kita disunnahkan untuk membaca kunut nazilah. Bahkan dikatakan oleh ulama bukan sekedar di setiap waktu sholat, setiap sholat, khususnya di sholat 5 waktu. Makanya ada sebagian orang di sebuah pesantren di pondok itu dibaca kunut nazilah setiap hari, bingung, katanya sesat. Nah, ngaji dulu. Oh, nggak ada musibah, ada Palestina. Kalau kunut nazilah nggak ada khilaf malahan. Kunut nazilah adalah kunut untuk minta diangkat bencana, minta kepada Allah agar ditolak balak bencana, namanya kunut nazilah. Baik, kemudian kunut nazilah ya pakai bahasa Arab. Kalau seandainya dibaca dengan bahasa Indonesia dengan hati, lah membaca zikir dengan bahasa selain bahasa Arab namanya bahasa ajam. Itu bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Bolehkah saya berdoa? Saya pengen doa yang banyak waktu sholat. Tapi kan pengennya, tapi kalau doa saya tidak hafal Arabnya. Bolehkah waktu sujud sholat saya doa dengan bahasa Indonesia? Ini kan biasanya pertanyaan. Kan sujud dianjurkan kita berdoa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya untuk sujud. Wa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa waktu sujud. Akhirnya pengen doa, enggak hafal doa. Masa Rabbana atina fid dunya hasanah saja, pengen yang lainnya dong enggak hafal. Pakai bahasa Indonesia gimana? Kalau dengan hati sepakat, enggak ada yang mengatakan salah. Boleh mendoakan dengan hati. Doa dengan hati, nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai hati. Cuman kalau kita membaca doa atau zikir di dalam sholat dengan bahasa selain bahasa Arab, bagaimana hukumnya? Ini ada pembahasan para ulama. Doa ada 2, zikir ada 2. Yang pertama adalah
zikir yang ma'thur, maksudnya apa? Zikir yang diajarkan baginda Nabi di dalam sholat. Seperti membaca Subhana Rabbiyal Azimi, zikir yang diajarkan. Rabbi firli, zikir diajarkan. Termasuk doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, itu kan doa. Doa yang diajarkan. Allahumma hdini, doa yang diajarkan. Nah, ada zikir doa yang ma'thur yang diajarkan Nabi. Lah, kalau zikir yang diajarkan Nabi itu kalau dibaca dengan bahasa Indonesia, zikir yang diajarkan dibaca dengan bahasa Indonesia, bahasa apa saja selain bahasa Arab, maka di situ ulama menyebut ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan boleh mutlak, pakai bahasa apa saja. Kenapa? Karena itu diajarkan Nabi, baik yang bisa bahasa Arab atau tidak bisa bahasa Arab. Yang kedua, nggak boleh sama sekali dengan bahasa ajam, karena bahasa ajam itu termasuk ajnabi, merusak sholat. Yang ketiga, ini yang diambil para ulama yang paling adil, ambil yang ketiga. Bagi yang nggak bisa bahasa Arabnya, nggak apa-apa pakai terjemahannya. Rabbi firli warhamni wajburni, nggak bisa, karena orang nggak pernah kenalan bahasa Arab bilang Rabbi firli nggak ketemu-ketemu. Langsung pakai ya Allah ampuni aku ya Allah, dan berikan kegembiraan, hibur aku ya Allah, wajburli warfa'ani, angkat derajatku ya Allah, nggak pakai Arabnya. Nah ini pendapat yang ketiga lebih menarik, bahwasanya zikir-zikir yang diajarkan kok nggak bisa bahasa Arabnya boleh dengan bahasa Indonesia. Ini pendapat yang paling mudah deh. Yang bisa ngapain pakai bahasa Indonesia? Nah, kemudian kata Imam Nawawi, tapi kalau zikir dan doa buatan, kalau doa buatan sendiri waktu sujud diucapkan dengan lesan, pengen doa, ya Allah anakku biar usahanya lagi jualan soto semoga lah. Nah ini doa dari dirimu sendiri, nggak boleh pakai bahasa ajam, baru boleh dengan bahasa Arab. Jelas ya. Nah kunut nazilah itu diajarkan. Kunut itu aslinya sesuatu yang zikirnya diajarkan, membaca Allah mahdini diajarkan, boleh diterjemahkan. Tapi kalau doa tambahan yang kita buat dari diri kita sendiri, dia di diri kita sendiri, maka diucapkan dengan lesan menjadi tidak, karena bukan warid, bukan maksur yang diambil dari Nabi SAW. Tapi sebagian mengatakan kunut itu secara umum diajarkan Nabi, karena tidak, yang nggak bisa Allah mahdini boleh baca kunutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan doa kunut termasuk kunut subuh, yang belum hafal kunut, kalau Anda nggak hafal kunut subuh, Anda bisa mengganti dengan doa apa saja loh ya. Jangan sampai Anda meninggalkan kunut. Anda bisa baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Biarpun jadi imam nggak apa-apa. Baik, dari pertanyaannya tadi ya, bagaimana kalau Anda membaca dengan hati dalam keadaan apapun boleh. Doa di dalam hati adalah boleh, tidak merusak. Anda punya, jangankan doa, ngomong selain doa dengan hati nggak mengganggu sholat kok. Mikir, ngomong banyak dengan hatinya tidak mengganggu, apalagi zikir seperti itu ya. Adapun masalah yang diucapkan tadi sudah kita jelaskan, wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas jawaban yang telah beliau sampaikan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada hadirin jamaah laki-laki yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu pertanyaan. Diawali salam dan salawat terlebih dahulu. Dipersilakan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah wanita dengan satu pertanyaan diawali salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Jakarta, Insan Jakarta. Saya memang setiap malam ikut ngaji di
Alhamdulillah, saya malam ini sungguh terkesima melihat langsung muka Bu Yahyanya. Mudah-mudahan Allah catat sebagai ibadah saya melihat muka ulama. Yang saya pertanyakan dia tadi dalam Ramadan, tuntutan akalmu kepada sebuah kebenaran. Ini budaya yang sering saya laksanakan. Kita pengen hati kita zikir itu konsen atau khusyuk. Tapi kadang-kadang pikiran ini selalu berisik dan terlalu nyaman. Jadi waktu zikir, mulut kita baca, hati kita kadang-kadang zikir, pikiran kadang-kadang kepengennya tuh mulut, hati dan pikiran kompak juga. Bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau ada orang merasa terkesima dengan yang dilihat itu, yang harus dipahami terlebih dahulu itu karena matanya yang benar. Jadi mata ibu yang baik, bukan karena kita yang baik, karena matanya baik, makanya melihat sesuatu jadi baik. Nah, gitu. Nah, kalau udah matanya tidak baik, biarpun baik menjadi tidak baik. Jadi yang baik adalah ibu, hatinya ibu. Coba kalau hati kita jelek, mata jelek, melihat kebaikan pun tetap jelek. Jadi yang baik ibu, doain kami, makasih ibu. Kemudian zikir, memang zikir itu adalah yang dibaca oleh lisan kita. Kemudian khusyuk itu disadari oleh hati kita. Tentunya caranya kita bawa pikiran kita kepada apa yang kita baca, maka itulah akan menghadirkan kekhusyuan di hati. Ibu lihat, itu gambar, ada bintang, gambar bintang itu. Ibu. Waktu saya hantarkan ibu itu lihat, antara pandangan ibu dengan pikiran ibu itu nyambung. Ibu nggak ingat mobil di rumah waktu itu. Ya kan, waktu saya ngomong tadi, ingat nggak? Waktu saya nunjuk bintang tadi, ibu ingat mobil nggak? Ya begitulah khusyuk itu, antara pikiran dan apa yang anda omongkan sesuai. Itu loh, itu bintang itu yang segi berapa itu bu? Nggak ingat anak kan? Nah itu pas ngomong tadi nggak ingat anak. Kira itu begitu khusyuk. Cuma diperpanjang durasinya, waktunya subhanallah. Gitu. Tapi di saat kita belum bisa mempertemukan antara lisan kita, pikiran kita untuk membuahkan kekhusyuan, maka jangan putus asa dengan tidak adanya kekhusyuan. Jangan tidak berzikir hanya karena tidak bisa khusyuk, sebab zikirmu dengan lisanmu ada pahala zikir dengan lisan. Jadi dengan lisan kita sudah ada pahalanya zikir. Adapun pikirmu yang dihubungkan dengan yang diucap, ini bagian pahalanya berpikir lagi, sehingga nanti dirasakan oleh hatinya. Artinya, sudahlah, jangan nunggu khusyuk, lakukan zikir dulu. Terus, dan khusyuk itu karunia Allah. Dan di saat anda ingat sesuatu yang sifatnya duniawi, bukan berarti tidak khusyuk. Wajar dong anda di dunia kok. Akan tapi anda menyadari waktu itu anda menyebut nama Allah. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya sibukmu ngurusi pengen khusyuk itu ternyata malah menjadikan dirimu tidak khusyuk. Dan sibuk pengen khusyuk lah, ketemu sibuk. Yang sudah baca zikirmu rutin istiqomah, nanti tiba-tiba khusyuk diberikan oleh Allah kepadamu. Sudah baca zikir ada 5 kali bacaan, mungkin 2 khusyuk, 1 khusyuk dan sebagainya. Terus baca. Sehingga dengan lisan kita ini sudah ada pahalanya. Jangan meninggalkan zikir hanya karena tidak ada khusyuk. Maka berzikirlah dengan lisanmu, maka Allah akan berikan kekhusyuan di hatimu nanti pada akhirnya. Sudah begitu saja. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyebut nama Allah, berzikir dengan lisan kita, kemudian disadari oleh akal kita, kemudian akan masuk ke hati kita sehingga menjadi sebuah kekhusyuan di saat menyebut nama Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Syukur jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan yang datangnya melalui media sosial. Baik, pertanyaan kedua Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Izin bertanya. Akhir-akhir ini suami saya sering mendengkur dengan suara yang sangat keras sehingga saya merasa terganggu dan tidak bisa tidur. Karena hal tersebut, saya memutuskan untuk pindah tidur ke kamar anak agar bisa beristirahat. Apakah tindakan saya yang tidur terpisah dari suami karena alasan suara dengkur tersebut termasuk perbuatan dosa Buya? Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mondok di pesantren Darul Dakwah Bangil. Di samping pondok itu ada kereta api. Sehari 2 hari di situ tuh setiap kereta api lewat tuh kaget tuh. Setelah sebulan tuh seolah-olah nggak ada kereta api lewat. Nggak mikir lagi ada kereta api lewat. Dulu tuh baru mondok itu langsung. Tapi setelah itu kayak nggak ada kereta api lewat. Mungkin pengantin baru boleh kaget begitu, tapi kalau pengantin lama sudah nggak kaget lagi, menjadi biasa. Bisa jadi seperti halnya Anda punya mesin slab di samping rumah Anda, itu kan bisnis Anda. Bisa ngorok, kenapa dinikmati? Setiap mesin dia bunyi berarti ada fulusnya. Ini itu ya, terhibur. Padahal mesin itu kurang lebih lah. Apakah suamimu masih kalah dengan mesin slab? Sebetulnya itu dengan mengolah hati saja. Kalau hati Anda sudah emosi, marah, langsung nggak enak. Suara apapun. Tapi kalau hatimu nyaman dengan suami, Masya Allah, itu seperti irama musik yang berbunyi. Kurang lebih, diolahlah. Akhirnya sudah nggak dengar lagi setiap hari begitu. Coba lah, sebetulnya saya kenyataan kereta api. Anda tidak dengar deru mobil tadi karena bolak-balik. Tapi kalau mungkin selama ini hidup di kampung, kemudian ngaji di sini, ada mobil lewat, kaget. Kalau kalau bertemu kali dengan orang yang mendengkur, ya mungkin kaget. Tapi besok dia sudah nggak biasa. Penghantar tidur bisa jadi itu. Tolong tanyakan dirimu sendiri, wahai istri yang saleh, kenapa kok seperti itu? Kayaknya lagi marahan sama suami ya. Ini itu ya. Kemudian kalau betul-betul terganggu, tidak tahu karena mungkin untuk memproses pembiasaannya perlu lambat, ya berat minta izinnya kan jelek. Ngomong aja nggak enak, kamu kalau tidur mendengkur, nggak percaya orang dengkur nggak sadar kalau dia ngedengkur. Mereka kapan orang tidur tahu dia mendengkur? Itu kan katanya orang, coba direkam pakai video. Mohon maaf, jadi artinya minta izinnya juga berat. Bang, mohon maaf saya mau pindah ke sana karena pun dengkur. Nggak enak banget. Tersinggung kayaknya. Ya mungkin gini, saya sampaikan pada yang merasa ngedengkur, tolong, kalau tidak salah waktu itu ada promo tidak tahu lewat untuk taruh di telinga biar kita dengar suami ngedengkur. Tapi masang di telinga saja kan sudah nggak enak depan suami. Seperti Anda nutup hidung di depan suami, dipikir bau terus kan nggak enak. Baik. Tapi yang perlu kami seru di sini adalah yang punya permasalahan dalam dirinya jangan tersinggung jika ada orang belum biasa dengan kita. Hei para suami yang suka ngedengkur, kalau tiba-tiba istrimu nggak bisa tidur, nggak usah marah. Memang ada sebagian orang terganggu dengan itu semuanya. Bukan berarti itu benci padamu, itu saja yang saya sampaikan kepada suaminya biar nggak usah marah. Tentunya bukan itu saja, ngedengkur bisa saja itu dari kecil memang karena mungkin organ tubuhnya berbeda sehingga ada salurannya sempit sehingga harus berbunyi semacam itu. Kan macam-macam orang. Jadi sebisa mungkin kita menjaga perasaan ya, berlatihlah untuk mendengar dengkuran itu seperti irama yang disenandungkan. Kemudian kalau ternyata nggak bisa ya, yang cantik mainnya, jangan sampai bikin kesel. Dengkur terus, bikin saya nggak tidur, semalam nggak tidur gara-gara dengkurmu, kan nggak enak. Kemudian bagi siapapun yang punya permasalahan hendaknya tahu diri. Mungkin dari sisi kalau biasa ngedengkur, mungkin dia sendiri ngomong, Dek, aku suka ngedengkur loh kalau bobo. Kalau kamu merasa nggak nyaman, kamu boleh pindah. Langsung aja begitu, supaya istri itu enak. Dan tidak perlu tersinggung. Ketersinggungan itu adalah nggak baik. Kurang lebih seperti itu deh. Kita perlu jaga hati, jaga perasaan.
Kemudian bagi yang punya masalah, hendaknya punya kesadaran deh, kalau biasa ngedengkur, berobat. Caranya apa? Mungkin posisi tidur dan sebagainya. Tapi subhanallah, ngedengkur itu adalah menunjukkan kalau tidurnya tidur yang lelap, dalam, enak. Ngedengkur, nikmat sekali. Suaranya sekampung. Sampai ke kamar tetangga. Apa? Nikmat tidur Allah, nikmat tidur. Itu saja insya Allah ya. Jangan mudah tersinggung kalau Anda dibilang ngedengkur, mendengkur beneran. Cuman kita jangan menganggap itu sebagai celah yang harus kita bikin alasan untuk menjauh dari dia. Karena semua orang punya kekurangan. Ada orang ngedengkur, tapi ada orang lebih serem lagi, mohon maaf. Kalau Nabi menyebutkan al-ainu wika usyah. Mata itu mengikat, mohon maaf, lubang bawah. Kalau mata tidur itu bisa saja. Sehingga ada orang tidur tuh Masya Allah, kalau direkam mungkin mohon maaf 16 kali buang angin. Lah ya memang model begitu, saya nggak usah marah-marah. Orang tidur nggak sadar, nggak dosa juga. Jadi mohonlah kalau dengan pasangan itu biasa kita menjaga perasaan. Apakah ngedengkur, mohon maaf, kalau sudah tidur terlalu lama kan aroma mulut mungkin tidak nyaman, nggak usah bau kan nggak enak, sakit hati. Hah? Atau mohon maaf lagi ada yang buang angin, kemudian bangun, waduh baumu, tidak perlu lah. Karena semua kita kotor dari dalam diri kita itu. Menjaga perasaan. Sampai ada orang menjaga perasaan, melihat istrinya tuh buang angin dan bersuara. Malulah seorang istri. Langsung. Sang suami pura-pura nggak dengar Pak. Bang, abangan apa sih? Nah, oh langsung paham, berarti suamiku nggak dengar tadi. Padahal gimana nggak dengar segede itu. Cuman karena hebatnya seorang suami, bukan masalah, waduh, Masya Allah, direkam lagi. Insya Allah, menjaga perasaan itu dahsyat. Namanya itu hati seorang yang beriman adalah menjaga perasaan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Syukur jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas semua jawaban yang telah beliau sampaikan. Baik Buya, mohon izin dikatakan waktu dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Insya Allah Senin depan kajian dzikir Dalailul Khairat. Kajian dan dzikir Dalailul Khairat bersama Umi Fairuz dan kami. Senin 20 Dzulqa'dah atau 20 April. Jam 8 pagi hingga selesai. Jam 7 pagi, 8 pagi selesai. Di aula utama LPD Al-Bahjah Pusat. Kemudian juga kita punya program besar pembangunan sekaligus pembebasan tanah untuk gedung kampus Setaiba untuk mencetak 1001 ulama. Ini perlu kita pikul bersama-sama dan semoga Anda termasuk orang yang bisa ikut andil. Yang sempit rezeki semoga dilapangkan. Yang sudah lapang semakin lapang. Amin. Langsung saja salurkan ke rekening berikut ini, BSI nomor rekening 75122255556 atas nama Wakaf Center Al-Bahjah. Informasi konfirmasi WA 0821 3000 8989. Kemudian ada informasi tentang tentang media dakwah Al-Bahjah. Bisa ngedownload aplikasi AB Media. Anda ngedownload supaya yang di handphone Anda sesuatu yang bermanfaat. Tersedia berbagai fitur dan program unggulan seperti live streaming kalau Anda di perjalanan, live streaming Al-Bahjah TV kayak kajian semacam ini, live streaming radioku Nusantara, kita akan radioku group, kita akan punya banyak stasiun radio baik di Jawa. Kita akan ada beberapa kota stasiun radio Q. Kemudian buku-buku terbitan Pustaka Al-Bahjah bisa dibaca, ada di situ. Yang ini termasuk buku-buku kayak gini ada semuanya. Buku-buku kita. Kemudian pendukung aktivitas harian Muslim, ada Al-Quran, arah kiblat, kalender Hijriah dan lain-lain. Download dan install aplikasi AB Media melalui Play Store sekarang juga. Jangan tunda esok hari. Secepatnya. Baik, mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa rasulina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat.
Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam di antara kami ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, fitnah kami, gunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai Hadi yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk segala kebaikan, jauhkan kami dari segala yang Kau murkai. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Dan mudahkan kami untuk mengikuti ilmu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari dengki dendam kepada sesama kami. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena dengan anak yang soleh yang dibanggakan kekasih Nabi Muhammad. Keluarga kami ya Allah, cucu, ponakan, semua yang bersama kami, jaga mereka semua ya Allah. Engkau Maha Tahu dan Engkau Maha Kasih. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal dan berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Jauhkan kami dari pinjaman-pinjaman ya Allah, dari segala hutang ya Allah. Lebih khusus ya Allah, pinjaman yang ada keharaman, ada riba di dalamnya. Jauhkan dari pinjol, jauhkan dari judi online dan lain sebagainya ya Allah, yang menjadi sebab Engkau murka ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang terpeleset dalam urusan riba, kami mohon ya Allah, angkat mereka, entaskan dari kehinaan riba. Yang terpeleset dalam judi ya Allah, entaskan dari judi. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Bencikan pada zina dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing berzina. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Jaga negeri ini Allah, jaga negeri ini Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang baik, yang jujur, yang tulus ya Allah. Jika pemimpin kami baik, tambahkan kebaikan. Jika tidak baik, Engkau Maha Tahu. Berikan hidayah, bimbingan-Mu untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hentikan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.